Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Datanglah di Equip Night keempat, Equip terakhir di tahun ini. Bukan hanya bagi volunteers, semua jemaat gereja juga diperbolehkan ikut serta. Kita akan mengadakan Thanksgiving Potluck Dinner lalu menghias gereja untuk Natal. Bergabunglah di ICA West pada 27 November pukul 6 sore. Anda harus mendaftar, jadi silakan mendaftar ke Ministry Leader atau Connect Pastor di lobi gereja. Sampai jumpa di sana. Natal telah datang. Drama musical Natal ICA The Humble King akan diadakan di ICA West pada tanggal 8 Desember. Akan ada 3 jadwal yaitu jam 9 pagi, 11 siang, dan 6 sore. Lalu minggu berikutnya di ICA East kami akan mengadakan perayaan musik yaitu Worship the King. Anda harus mengajak teman dan keluarga untuk bergabung dengan kami di Natal ICA tahun ini. Mari kita rayakan Natal bersama-sama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom semua, selamat pagi Jemaat Online Gereja ICA Surabaya. Nama saya adalah Pastor Kevin, salah seorang pastoral staff dari Gereja ICA. Dan pada pagi hari ini sangat senang sekali saya bisa berkumpul bersama saudara kembali. Dan bisa saya bilang ini adalah sebuah minggu yang sangat spesial bagi kita di Gereja ICA. Karena pada hari ini adalah ulang tahun ke-28 Gereja ICA. Dan saya bersyukur pada Tuhan atas penyertaannya bagi gereja ini. Dan juga saya berdoa kiranya kita akan selalu senantiasa dipimpin oleh tuntunan tangan Tuhan. Dan pada pagi hari ini sangat senang saya bisa datang kembali dan berkumpul bersama saudara, dan saya harap semua saudara senang berada dalam keadaan yang baik dan bersemangat untuk melanjutkan serian khotbah kita yang mungkin telah kita lalui selama beberapa minggu terakhir, yaitu di dalam serian tentang Nabi Musa, di mana di dalam seri ini kita tengah melihat kehidupan Nabi Musa, salah seorang tokoh yang mungkin bisa dibilang paling terkenal di dalam Alkitab kita, dan kita ingin melihat apa yang dapat kita pelajari tentang Tuhan kita melalui kisah kehidupan Musa dan juga bangsa Israel. Akan tetapi pada pagi hari ini ada sedikit perbedaan yang ingin saya ambil. Saya ingin mengambil sedikit beda arah, di mana mungkin pada minggu-minggu sebelumnya kita belajar tentang apa yang harusnya kita lakukan. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar tentang apa yang tidak boleh kita lakukan sebagai pengikut Kristus dari cerita yang akan kita ceritakan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang Firaun dan hatinya yang keras kepala. Jadi jika saudara ingin mencatat, judul sermon pada pagi hari ini adalah hati yang keras kepala. Akan tetapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala dan kita buka dengan doa bersama. Puji syukur kami tinggikan padamu Tuhan atas kesempatan telah kau berikan pada setiap dari kami Tuhan, di mana kami bisa hadir dan berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan kiranya firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini Tuhan menjadi firman yang kami ingat dan kami camkan dalam hati kami Tuhan, dan akan mengubahkan setiap dari kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk datang, bantu dan ajari kami Tuhan untuk menerima apa yang kau ingin kami pelajari Bapa. Kami bersyukur dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Keras kepala. Bisa dibilang setiap dari kita pasti pernah yang namanya keras kepala, saudara. Saya juga dulu pernah muda, dan mungkin saudara sendiri pernah muda atau mungkin masih muda. Oleh karena itu keras kepala ini adalah sesuatu hal yang mungkin tidak asing lagi bagi setiap dari kita. Mungkin ada hal yang dimana kita ketahui seharusnya tidak kita lakukan, akan tetapi kita bersikeras melakukannya karena kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang kita inginkan, atau kita merasa ini adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Oke, oleh karena itu kita dengan keras kepala memutuskan untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, sebagai seorang yang mungkin seringkali bisa dibilang bekerja dengan banyak sekali anak muda, saya seringkali menemui momen-momen seperti ini, saudara. Di mana ketika saya bekerja dengan anak-anak remaja, saya sering menemui siswa-siswa yang datang untuk meminta nasihat kepada saya, akan tetapi mereka akan pergi
dan mengabaikan nasihat yang saya berikan untuk tetap melakukan apa yang mereka mau, saudara. Oleh karena itu ini mungkin adalah bisa dibilang salah satu curahan hati seorang pekerja generasi yang dimana kita seringkali mengalami hal seperti ini, saudara. Mereka datang, mereka minta sebuah nasihat, akan tapi mereka mengabaikannya untuk melakukan apa yang mereka mau juga. Saya punya sebuah contoh, waktu itu ada seorang siswa yang bisa dikatakan tengah jatuh cinta, saudara. Bisa dibilang dia ini sangat jatuh cinta kepada seseorang ini. Akan tetapi ketika dia datang kepada kami dan dia bertanya, apakah saya harusnya mengejar seseorang ini? Banyak dari kami yang bisa dibilang adalah kakak-kakak rohaninya dan juga youth leadernya dia, yang tidak setuju dengan apa yang ingin dia lakukan, saudara. Karena memang kami punya pertimbangan sendiri dan kami tahu orang yang dia suka itu seperti apa. Dan kami tidak merasa ini adalah sebuah keputusan yang baik, saudara. Akan tetapi, seperti yang bisa kita terka, yang dia lakukan malah sebaliknya, saudara. Ketika kami bilang mereka, oh mungkin tidak perlu, jangan. This is not the right person for you. Dia malah pergi dan tetap maju untuk mengajak seorang ini berpacaran, saudara. Dan tentu saja hubungan ini tidak berlangsung lama, saudara. Dan hubungan ini malah menyakitkan dia dan dia akhirnya kembali dan ya kami sebagai kakak-kakak rohani yang baik akan tetap welcome dia dan berkata, I told you so, right? But joking aside, ini menyakitkan kepada dia, saudara. Akan tetapi karena dia merasa ini adalah sesuatu yang dia mau, dia dengan secara keras kepala tetap maju dan mengabaikan semua nasihat yang kita berikan kepadanya. Akan tetapi, saya bisa bilang mungkin kita semua pernah berada dalam posisi seperti ini, saudara. Oke, mungkin ini tentang hal percintaan, saudara. Ya, atau mungkin ini juga tentang urusan bisnis, saudara. Banyak dari kita ya yang telah mengambil sebuah keputusan yang seharusnya tidak kita ambil karena keras kepala kita. Dan kita harus menghadapi konsekuensinya. Yang seringkali bisa dibilang konsekuensi dari kekerasan kepala ini adalah sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita. Itu sesuatu yang menyakitkan bagi kita. Meskipun saya bisa bilang, saudara, saya percaya bahwa keras kepala itu adalah sisi lain dari sebuah ketekunan. Akan tetapi saya juga percaya bahwa perbedaan utama dari kita keras kepala dan kita tekun itu adalah pada motivasi hatinya, saudara. Keras kepala seringkali berakar pada kesombongan. Seringkali berakar pada kebanggaan kepada diri kita sendiri, saudara. Dan kita tahu apa yang Alkitab katakan tentang kesombongan. Di mana Alkitab selalu berkata kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Kesombongan adalah musuh dari Tuhan. Oleh karena itu, saya rasa pagi ini adalah sesuatu kesempatan yang harusnya kita ambil untuk belajar lebih lagi tentang keras kepala dan kesombongan ini, saudara. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana keras kepala Firaun membawanya dan bangsanya menuju sebuah kehancuran. Oke? Nah, seperti yang mungkin kita telah pelajari selama beberapa minggu terakhir ini, saudara. Kita tahu pada zaman Musa ini, bangsa Israel itu telah berada di dalam perbudakan Mesir selama 400 tahun lamanya. Ini adalah sebuah peristiwa yang telah dinubuatkan Tuhan kepada Abraham di dalam kitab Kejadian 15 ayat 13 yang berkata, inilah firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi peristiwa ini sebenarnya bukanlah peristiwa baru, saudara. Ini adalah bahkan peristiwa yang bisa dibilang telah dinubuatkan Tuhan kepada bangsa Israel ketika dia berbicara kepada Abraham. Dan pada akhirnya, pada zaman Musa ini, datanglah waktu di mana Tuhan akan memenuhi janjinya untuk melepaskan bangsa Israel dan membawa mereka pulang ke tanah mereka. Dan Musa seperti kita ketahui adalah seorang pribadi yang Tuhan pilih untuk membawa misi ini, saudara. Musa ini adalah seorang pribadi yang telah Tuhan panggil, Tuhan pakai untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir selama 400 tahun ini. Dan kita tahu ceritanya bagaimana dia dipanggil dan kita tahu bagaimana bahkan Musa bisa hidup itu adalah sebuah pertolongan tangan Tuhan. Dan pada saat ini kita sudah melewati banyak ceritanya di mana Tuhan menggunakan Musa dan telah memperlengkapi Musa untuk menghadapi Firaun dan meminta Firaun membebaskan bangsanya. Dan seperti yang kita lewati bersama, kita mengetahui bahwa ketika Musa pergi menghadapi Firaun, Firaun menolak untuk membiarkan bangsa Israel itu pergi, saudara. Dan dikatakan dalam Keluaran 7, 14-17 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai,
Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang tanganmu tongkat yang tadinya berubah jadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Keluaran 7, 14-17 ini saudara, ini menggambarkan awal mula dari malapetaka yang akan diterima oleh bangsa Mesir. Di mana petaka yang dimulai dengan perubahan sungai Nil menjadi darah dan diakhiri dengan kematian anak-anak sulung orang Mesir ini adalah sebuah balasan dan sebuah peringatan yang Tuhan berikan atas kekerasan hati Firaun, saudara. Di mana di pasal ini dan di pasal-pasal beberapa pasal berikutnya kita akan melihat sebuah pembelajaran yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir, kepada Firaun tentang kuasa Tuhan dan tentang apa yang terjadi jika kita sebagai manusia melawan Tuhan dan akibat dari hati yang keras kepala. Dan pada pagi hari ini ada beberapa pembelajaran yang saya ingin katakan dan saya ingin bahas bersama saudara. Dan yang pertama, dari pasal ini yang kita bisa pelajari saudara adalah kedaulatan dan kuasa tangan Tuhan. Melalui tulah yang dimulai di dalam Keluaran 7 ini saudara. Tulah yang dimana Tuhan pakai Musa untuk mengubahkan air di sungai Nil untuk menjadi darah. Dan juga 9 tulah-tulah lainnya. Tuhan menunjukkan kepada kita otoritasnya atas segala ciptaannya. Dengan mengubahkan sungai Nil yang pada waktu itu bisa dibilang saudara sebagai sumber kehidupan bangsa Mesir. Ini adalah sungai yang paling besar di sana dan sebagai bangsa Mesir mereka seringkali mengandalkan sungai ini sebagai tempat mereka menemukan makan, tempat mereka menemukan air untuk diminum saudara. Ini adalah sebuah tempat yang bisa dibilang adalah sumber kehidupan bangsa Mesir pada saat itu. Tapi ia melakukannya dan dia mengambil hal itu dan dia ubah menjadi darah. Di sini dia menunjukkan, Tuhan tengah menunjukkan kuasanya atas ciptaan yang dia punya di muka bumi ini saudara. Dan di sini juga diperlihatkan betapa bodohnya mereka yang menentang kehendaknya saudara. Oke? Perlawanan Firaun pada saat itu saudara. Seseorang pribadi yang pada waktu itu dianggap Tuhan oleh bangsanya sendiri. Jika saudara tidak tahu, Firaun itu dianggap sebagai dewa, titisan Tuhan. Okay? Oleh karena itu bangsa Mesir ketika mereka melihat Firaun, mereka melihat sebuah sosok yang suci, sosok yang ilahi saudara. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana dengan Firaun menantang kuasa Tuhan. Ya, di mana ia menolak untuk membiarkan bangsa Israel pergi kembali ke tanah mereka. Ini dijadikan sebuah kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasanya dan menunjukkan identitas sebenarnya bahwa ialah Tuhan yang sejati saudara. Dengan mengubahkan sungai Nil dan juga melakukan tulah-tulah yang lain, Tuhan menunjukkan dirinya kepada bangsa Mesir dan kepada Firaun bahwa dialah Tuhan yang sejati. Dan saudara perlu ketahui pada saat itu Mesir memiliki banyak sekali Tuhan. Di setiap aspek di dalam budaya Mesir itu ada Tuhannya sendiri saudara. Akan tetapi melalui apa yang Tuhan kerjakan, melalui tulah-tulah ini, yang menunjukkan kepada bangsa Mesir itu bahwa ialah Tuhan sejati. Dan dialah seorang Tuhan yang memiliki otoritas terhadap segala sesuatu yang telah diciptakannya. Dan di sini adalah sebuah pembelajaran yang perlu kita ingat tentang kedaulatan Tuhan. Karena seringkali kita sebagai orang Kristen mungkin lupa. Mungkin kita sudah merasa dekat dengan Tuhan, akan tetapi kita juga harus mengingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai otoritas penuh terhadap setiap hal dalam hidup kita saudara. Yes, dia adalah Tuhan yang dekat, akan tetapi dia juga adalah Tuhan yang harusnya kita hormati, Tuhan yang harusnya kita segani saudara. Ini adalah pelajaran pertama. Pelajaran kedua, dari pasal ini kita bisa melihat akibat dari hati yang keras saudara. Kita harus melihat apa yang terjadi ketika kita mengeraskan hati kita, oke? Ketika kita memiliki hati yang keras kepala, saudara. Hati Firaun yang keras melambangkan keras kepala dan kesombongan. Sekali lagi kita bisa bilang dari keras kepala seringkali berakar kepada kesombongan. Dan
Hal ini menyebabkan penderitaan bukan hanya bagi Firaun sendiri, akan tetapi juga bagi bangsanya, saudara. Hal ini adalah sebuah peringatan kepada kita semua untuk tidak menentang kehendak Tuhan dan mengabaikan panggilannya, saudara. Ini adalah sebuah peringatan bagi kita apa yang bisa terjadi ketika kita mengeraskan hati kita untuk melawan kehendak Tuhan, saudara. Hati yang keras kepala, saudara, memerlukan sebuah koreksi. Saya percaya karena Tuhan itu adalah Allah yang menyayangi kita, terkadang Ia akan melakukan koreksi kepada pribadi kita, saudara. Seringkali kita menyamakan bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang buruk, saudara. Akan tapi saya bisa bilang seringkali hukuman itu terjadi karena mereka menyayangi kita, saudara. Saya percaya Tuhan masih menghukum kita karena Dia menyayangi kita. Karena Dia ingin mengoreksi kita, saudara. Oleh karena itu hati yang keras kepala, Tuhan akan koreksi, saudara. Dan seringkali Tuhan dapat menggunakan kesulitan dalam hidup kita untuk membawa koreksi tersebut. Hati Firaun sangat keras, saudara. Dia sangat keras untuk menantang Tuhan. Bahkan ketika Musa menghadapi Firaun dan berkata bahwa Tuhanlah yang memerintahkan Firaun untuk membiarkan umat Israel pergi. Firaun menjawab begini, saudara, di dalam Keluaran 5 ayat 2. Tapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Kita bisa melihat bagaimana ada kesombongan dari pribadi Firaun ini, saudara. Bahkan ketika Musa datang dan berkata, saya dikirim oleh Tuhan saya. Dia berkata, saya tidak kenal Tuhanmu itu dan saya tidak akan melakukan apa yang Dia panggil, saudara. Hatinya keras, hatinya sombong. Dan oleh karena itu Tuhan menggunakan tula-tula ini sebagai hal yang Ia pakai untuk mengoreksi hati Firaun, saudara. Dan salah satu hal yang sedih, bisa dibilang tragedi dari malapetaka yang terjadi di Mesir ini, saudara. Itu adalah bahwa sebenarnya semua hal itu tidak perlu terjadi, saudara. Oke? Hal itu tidak perlu terjadi, saudara. Akan tetapi karena hati Firaun yang keras kepala, dia memaksa Tuhan untuk mengangkat tangannya dan berkata, oke, do what you want and face the consequences. Ya, lakukan apa ya seperti yang kamu inginkan dan terimalah konsekuensinya. Dan tentu seperti yang kita pelajari dan kita ketahui, patah hati, penderitaan, air matalah yang mengikuti keputusan yang diambil oleh Firaun tersebut, saudara. Sebenarnya tidak perlu terjadi. Jika dia mendengar Tuhan, jika dia taat kepada Tuhan, sebenarnya semua malapetaka ini tidak perlu terjadi. Akan tetapi karena dia memutuskan untuk melawan Tuhan, dia memaksa Tuhan untuk mengangkat tangan dan berkata, oke, do what you want, face the consequences. Dan satu kebenaran lagi yang sangat menyedihkan yang seringkali kita lupakan, saudara. Di mana seringkali kita lupa keras kepala kita itu juga bisa mempengaruhi orang lain. Seluruh bangsa Mesir ikut menderita akibat keras kepala Firaun, saudara. Ketika kita membaca tentang cerita 10 tula ini, saudara. Seringkali kita melihat sebuah kata semua berulang kali, saudara. Semua tanah, semua ternak, semua orang, semua anak sulung. Semua orang yang ikut terlibat dan menerima hukuman yang terjadi akibat keras kepala seorang pribadi. Dan ini bisa dibilang adalah sesuatu hal yang sedih, saudara. Dan saya ingin bilang, di dalam kehidupan setiap dari kita, seringkali keras kepala kita itu bisa mempengaruhi orang lain, saudara. Dan semakin besar kekuasaan seorang, semakin besar pula dampak keras kepala mereka terhadap orang lain. Dan ini mungkin adalah sebuah point of reflection, ada sebuah poin refleksi buat kita semua, saudara. Ya, apakah kekerasan kepala kita, kekerasan hati kita mengakibatkan dampak yang buruk bagi orang lain, saudara. Dan sejarah memberikan banyak contoh tentang bagaimana diktator dan tiran-tiran lain yang menyebabkan penderitaan jutaan orang karena kekerasan kepala mereka, saudara. Berapa banyak orang yang ikut menderita akibat kekerasan hati dan kepala kita, saudara. Pada pagi hari ini saya ingin bertanya, apakah keras kepala kita membawa malapetaka bagi orang lain, saudara? Dan saya ingin kita pikirkan, karena sekali lagi saya ingin bilang kehidupan kita, saudara, itu memiliki dampak.
Dampak itu baik atau buruk, saya tidak tahu. Akan tapi saya ingin bilang bahwa setiap dari kita memiliki dampak pada orang lain, saudara. Jangan sampai kekerasan hati kita, jangan sampai kekerasan kepala kita membawa dampak yang buruk bagi orang-orang lain, saudara. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari cerita 10 tulah ini, saudara, yaitu adalah kesabaran dan keadilan Tuhan. Dan mungkin saya ingin bahas ini karena saya merasa ini adalah sebuah pertanyaan yang banyak sekali dari kita tanyakan. Mungkin banyak sekali Bapak Ibu ketika membaca cerita tentang Firaun dan bangsa Mesir ini, kita memiliki sebuah pertanyaan, kenapa Tuhan memilih untuk mengeraskan hati Firaun dan kemudian menghukumnya? Saya sendiri dulu ketika saya membaca cerita ini, saya menanyakan hal yang sama, saudara. Karena saya rasa, waduh, kalau dia yang mengeraskan, kalau Tuhan yang mengeraskan, kenapa dia hukum juga? Ini terkesan tidak adil, saudara. Ya, seakan-akan Tuhan sengaja supaya Firaun ini gagal dan dia menghukumnya, saudara. Akan tetapi ketika kita mempelajari lebih dalam lagi tentang cerita ini, kita tahu bahwa sebenarnya yang Tuhan lakukan itu adalah sebuah act of mercy, saudara. Justru adalah sebuah belas kasihan, saudara. Yang pertama yang perlu kita ingat pada pagi hari ini, yaitu Firaun dan bangsa Mesir, saudara. Mereka bukanlah orang-orang yang benar. Oke? Mereka bukanlah orang-orang yang benar, saudara. Firaun bukanlah orang yang tidak bersalah. Dia bukan orang yang saleh. Bahkan bisa dibilang ia adalah seorang diktator yang brutal, yang mengawasi penyiksaan dan penindasan terhadap bangsa Israel. Yang mungkin pada waktu itu bisa dibilang berjumlah sekitar lebih 1,5 juta orang, saudara. Dia adalah seorang yang menindas bangsa Israel. Dia adalah seorang diktator yang jahat, saudara. Dan bisa dibilang bahwa Firaun Mesir pada waktu itu telah sekali lagi menindas dan memperbudak bangsa Israel selama 400 tahun lamanya, saudara. Jadi bukan hanya ini sesuatu yang baru, akan tetapi mereka telah melakukan itu selama 400 tahun lamanya, saudara. Itu waktu yang tidak pendek, saudara. Dia adalah seorang diktator yang jahat, yang telah melakukan penindasan ini secara turun-temurun. Firaun yang memimpin Mesir itu telah melakukan ini secara turun-temurun, saudara. Bahkan dikatakan kemungkinan besar Firaun yang berada di dalam cerita Musa ini adalah Firaun yang memerintahkan bahwa setiap anak laki-laki Israel dibunuh saat mereka lahir. Saya bisa bilang itu bukanlah sebuah perbuatan yang baik, saudara. Oke, bisa dibilang ini orang yang sangat jahat, saudara. Firaun yang hatinya dikeraskan oleh Tuhan bukanlah orang yang baik. Dan bangsa yang ia pimpin pun adalah bangsa yang menyetujui perilaku Firaun ini, saudara. Mereka tahu bahwa bangsa Mesir tengah memperbudak bangsa Israel. Dan mereka tidak menentang perbuatan Firaun itu. Mereka tidak berdiri untuk membela bangsa Israel itu. Dan malah mereka mengambil andil di dalam perbudakan tersebut, saudara. Mereka bukanlah orang baik-baik, saudara. Dan bahkan kita baca Alkitab, kita bisa melihat bagaimana Firaunlah yang mengeraskan hatinya terlebih dahulu, saudara. Di balik setiap kesempatan yang Tuhan beri melalui tulah-tulah yang mungkin bisa dibilang ada tahapnya, saudara. Kita bisa lihat bagaimana Firaun beberapa kali memilih untuk mengeraskan hatinya sendiri, saudara. Jadi ada pilihan yang Firaun pilih untuk tidak mengikuti Tuhan. Oke? Dan oleh karena itu, fakta di mana bahwa Tuhan tidak langsung menghancurkan Firaun dan Mesir, menurut saya adalah sebuah belas kasihan, saudara. Ya, ia memilih untuk memberi peringatan dan kesempatan bagi bangsa Mesir dan Firaun untuk bertobat melalui Musa dan Harun. Ya, dia juga memberikan kesempatan untuk orang-orang ini berbalik kepadanya melalui tulah-tulah yang bisa dibilang terjadi secara bertahap, saudara. Ini adalah sebuah belas kasih kepada bangsa Mesir dan Firaun, saudara. Tuhan memberikan Firaun dan Mesir banyak kesempatan untuk bertobat. Ya, Tuhan memberikan kepada mereka panggilan untuk bertobat yang berulang kali, saudara. Musa memberi kesempatan kepada Firaun untuk membiarkan umatnya pergi, saudara. Di Keluaran 5 ayat 1, 8 ayat 1 kita bisa melihat bagaimana Firaun ini telah diberikan kesempatan sepenuhnya untuk menghindari malapetaka itu. Akan tetapi dia memilih untuk tidak mendengarkan itu dan tetap melakukan apa yang ia mau, saudara. Tapi saya bisa bilang kesabaran Tuhan terlihat jelas dalam proses ini, saudara.
Dia tidak memilih untuk langsung menghukum, tetapi dia memilih untuk memberikan kesempatan demi kesempatan kepada Firaun untuk mengakui otoritasnya, untuk bertobat dan untuk membalik kepada jalan yang benar, saudara. Akan tetapi Firaun memilih untuk mengeraskan hatinya, dan oleh karena itulah keadilan Tuhan pun diperlihatkan melalui hukuman-hukuman yang ia beri, saudara. Tuhan adalah Allah yang mengasihi. Dia adalah Allah yang penuh kasih, akan tetapi dia juga Allah yang adil, saudara. Dan ketika Firaun menolak untuk menerima kasih Tuhan, disitulah ia meminta keadilan Tuhan diberikan kepadanya. Dan oleh karena itu saya ingin bilang bahwa ini adalah sebuah peringatan yang sangat baik bagi setiap dari kita, saudara. Apakah kita orang-orang, kita pribadi yang mau menerima pengampunan dan menerima pertobatan, kesempatan pertobatan telah Tuhan beri kepada kita? Ataukah kita orang-orang yang keras kepala, keras hati, lebih memilih untuk menerima konsekuensi keadilan Tuhan dalam hidup kita, saudara? Jadi apa yang bisa kita pelajari daripada kisah pada pagi hari ini, saudara? Pelajaran pertama yang saya ingin katakan dan saya ingin ulangi lagi, yaitu ada kekerasan hati itu menyebabkan hukuman, saudara. Kekerasan hati memerlukan sebuah koreksi. Ya, penolakan Firaun yang berulang untuk mendengarkan peringatan Tuhan ini menunjukkan bahaya dari kesombongan dan keras kepala. Ketidakmauannya untuk menerima otoritas Tuhan membawa penderitaan yang semakin besar bagi dirinya dan rakyatnya sendiri, saudara. Hal ini adalah sebuah pengingat kepada kita akan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kesombongan yang tidak terkendali dan juga hati yang keras dan penolakan untuk berubah di dalam kehidupan kita sendiri, saudara. Sekali lagi, ketika kita menolak kesempatan untuk menerima pengampunan Tuhan, disitulah kita harus mempersiapkan diri untuk menerima konsekuensi keadilan Tuhan, saudara. Dan saya tahu setiap dari kita adalah orang-orang yang berdosa. Tidak ada orang yang di sini bisa bilang bahwa dia adalah pribadi yang sempurna tanpa dosa. Oke? Dan kita tahu Alkitab pun berkata bahwa upah dari dosa adalah maut, saudara. Itulah hadiah yang pantas untuk kita terima, saudara. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan. Dan kalau kita menolak kesempatan itu, kita harus mempersiapkan diri untuk menerima konsekuensi keadilan Tuhan. Kedua, kekerasan hati mencerminkan ketidaktaatan, saudara. Firaun terus-menerus berkata, siapa Tuhan? Mengapa aku harus mendengarkan dia? Sifat ini menunjukkan bagaimana dia sombong, saudara. Dan tidak mau mendengar siapa itu Tuhan. Dan ini membawa Firaun dan bangsa Mesir kepada kehancuran. Dan saya ingin bilang sesuatu hal yang mungkin perlu kita pelajari di sini, bahwa Firaun tidak mengenal Tuhan, saudara. Oke, dan oleh karena itu saya tidak heran kenapa Firaun tidak menaati permintaan Tuhan, saudara. Dan kekerasan hati ini mencerminkan ketidaktaatannya kepada Tuhan yang tidak ia kenal, saudara. Oke? Saya ingin bilang sekali lagi, pengenalan kita akan Tuhan itu akan menghasilkan ketaatan kita kepada Tuhan, saudara. Seringkali kita sebagai orang Kristen terlalu fokus dengan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih taat kepada Tuhan. Dan saya ingin bilang sebuah kebenaran yang perlu saudara ingat. Seringkali jika kita hanya fokus kepada apa yang kita lakukan, saudara, kita akan kehilangan arah, kita akan kehilangan tujuan sebenarnya, saudara. Akan tapi saya ingin bilang, jika kita memulai perjalanan iman Kristen kita dengan sebuah keinginan untuk mengenal pribadi Tuhan lebih, ketaatan adalah sesuatu yang akan hadir dengan sendirinya, saudara. Saya ingin bilang ketika kita kenal kepada Tuhan, iman kita akan ditumbuhkan. Ketika kita lebih kenal tentang pribadi Tuhan, kita akan lebih mengasihi Dia. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan apa yang Ia ingin kita lakukan, saudara. Kita akan taat karena kita tahu siapa Tuhan yang kita kasihi, siapa Tuhan yang mengasihi kita, saudara. Pengenalan kepada Tuhan akan menghasilkan ketaatan kepada Tuhan, saudara. Dan kita bisa lihat kekerasan hati itu adalah sebuah cerminan ketidaktaatan yang diasal mulakan dari ketidakkenalannya kepada Tuhan. Ya, itu pelajaran kedua. Yang ketiga, saya ingin bilang sekali lagi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kedua, saudara. Bahkan kesempatan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, saudara. Ya, Tuhan seringkali memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan di mana kita bisa kembali dan berpaling kembali kepadanya, saudara. Kita bisa melihat ini di dalam cerita ini di mana Firaun dan bangsa Mesir diberikan kesempatan berkali-kali untuk kembali kepada Tuhan. Untuk berserah kepada Tuhan, akan tetapi mereka menolaknya. Dan seperti yang kita lihat, akan ada waktu di mana kesempatan itu akan habis, saudara. Ya, akan ada waktu di mana waktu kita akan habis, saudara. Ya, dan ketika
kita tidak menerima kesempatan itu dan waktu kita habis saudara, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menerima konsekuensi keadilan tangan Tuhan. Dan oleh karena itu saya ingin bilang, jika saudara punya hal yang perlu saudara minta ampun kepada Tuhan. Jika saudara perlu bertobat kepada Tuhan, lakukan itu sekarang saudara. Lakukan itu saudara. Jangan sampai kita menunggu sampai waktu kesempatan kita habis saudara. Dan kita akan menyesalinya pada akhirnya. Dan pada pagi ini saya ingin menutup dengan ini saudara. Saya ingin bilang bahwa Firaun adalah contoh buruk dari hati yang keras kepala saudara. Tapi kita dapat belajar darinya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama saudara. Tuhan memanggil kita untuk menyerahkan diri kepadanya, mendengarkan suaranya dan mengikuti rencananya dengan ketaatan saudara. Oleh karena itu mari kita belajar dari apa yang telah dilakukan Firaun. Mari kita belajar untuk tidak melakukan hal-hal tersebut saudara. Dan kiranya kita bisa lebih menjadi seperti Musa dan Harun yang mengikuti dan menuruti dan taat kepada panggilan Tuhan kepada hidup mereka saudara. Mari kita bersikap teguh dalam mengikuti kehendak Tuhan. Bukan keras kepala untuk menolaknya. Oke? Dan pada pagi hari ini saya ingin tutup firman pada pagi hari ini. Dan saya harap ini adalah sesuatu yang menantang saudara. Menjadi peringatan kepada saudara. Dan saya harap Tuhan akan memberkati saudara melalui peringatan pada pagi hari ini. Puji syukur kami tinggikan padamu Tuhan atas kesempatan telah Engkau berikan pada setiap dari kami Tuhan. Terima kasih atas firman yang telah Engkau curahkan pada kami Tuhan. Dan terima kasih atas pembelajaran yang telah kami terima Bapa. Kiranya pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan akan menjadi pengingat bagi setiap dari kami Tuhan. Bahwa kami dipanggil untuk mengikuti Engkau dan taat kepadamu Bapa. Dan kami kiranya berdoa Tuhan bahwa Engkau akan bantu kami Tuhan di dalam ketaatan kami. Dan Engkau akan bantu kami Tuhan untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau Bapa. Dan kiranya Engkau lembutkan hati yang keras, Engkau tuntun tangan kami Tuhan. Agar kami menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan sisa dari minggu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara terima kasih telah hadir di ibadah online IC Surabaya. Dan we hope to see you next week. Bye-bye. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Datanglah di Equip Night keempat, Equip terakhir di tahun ini. Bukan hanya bagi volunteers, semua jemaat gereja juga diperbolehkan ikut serta. Kita akan mengadakan Thanksgiving Potluck Dinner lalu menghias gereja untuk Natal. Bergabunglah di ICA West pada 27 November pukul 6 sore. Anda harus mendaftar, jadi silakan mendaftar ke Ministry Leader atau Connect Pastor di lobi gereja. Sampai jumpa di sana. Natal telah datang. Drama musical Natal ICA The Humble King akan diadakan di ICA West pada tanggal 8 Desember. Akan ada 3 jadwal yaitu jam 9 pagi, 11 siang, dan 6 sore. Lalu minggu berikutnya di ICA East kami akan mengadakan perayaan musik yaitu Worship the King. Anda harus mengajak teman dan keluarga untuk bergabung dengan kami di Natal ICA tahun ini. Mari kita rayakan Natal bersama-sama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja.
ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.